Ya, baik ya. Hari ini kita akan membahas ya, intercompany profit transaction terkait dengan aset tetap. Ya, aset tetap ya bisa berupa non depreciable asset, ya, aset yang tidak didepresiasi berupa tanah. Ya. Ada juga yang didepresiasi, ya, building, equipment, ya. Nah, yang lebih mudah tentunya yang non depreciable, ya. Kita bahas dulu ya untuk tanah, ya. Kemudian juga ya siapa yang menjual kepada siapa nanti masih berlaku aturannya, ya. Penjualan downstream dari parent kepada subsidiary, ya. Kemudian sebaliknya namanya upstream, ya. Bedanya apa downstream dengan upstream, ya? Beda arahnya ada pastinya, ya, beda arah penjualannya. Kemudian yang lebih penting lagi perbedaan perlakuan terhadap perhitungan unrealized profitnya itu untuk siapa, ya. Kalau downstream, sekali lagi saya ulangi, ya, downstream itu kan yang menjual parent kepada subsidiary, ya. Ketika parent menjual ya kepada anaknya, dia juga ternyata menaikkan harga, ya, sehingga apa? Ada laba yang diakui oleh parent. Tetapi ya, apakah laba yang diakui oleh parent, ya, atas penjualan kepada anaknya itu adalah laba yang sudah sebenarnya terjadi, sudah terrealisasi atau belum? Sebenarnya belum, ya. Itu adalah laba yang belum terrealisasi. Kalau dari sudut pandang konsolidasi, ya. Kenapa? Ya karena kan mereka satu grup, ya. Kalau parent menjual kepada anaknya, ya sama saja saya menjual kepada saya sendiri, itu kan ya nggak diakui, ya. Yang diakui kalau saya menjual kepada pihak luar, itu baru diakui. Nah, maka ya dalam hal ini parent menjual kepada anaknya, kemudian dia menaikkan harga, sehingga dari harga perolehan dia tambah ada margin sehingga ada keuntungan. Tetapi keuntungan ini, ya, kalau dalam sudut pandang konsolidasi adalah keuntungan yang belum terrealisasi. Maka bagi pihak parent, maka dia harus melakukan penyesuaian atas laba tersebut, ya. Bagaimana dengan pihak dengan non-controlling interest, apakah dia terpengaruh? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena dalam hal ini si subsidiary net income-nya sudah baik-baik saja, ya. Di dalam net income-nya subsidiary tidak terpengaruh dengan laba yang belum terrealisasi yang diakui oleh P, ya. Jadi kalau penjualannya P kepada S, yang mengakui laba yang belum direalisasi hanya P saja, ya. Sehingga net income-nya S tidak terpengaruh dengan adanya hal itu, sehingga ya untuk unrealized profit-nya hanya menjadi miliknya P saja, ya. Sedangkan untuk NCI tidak terpengaruh. Itu kalau downstream, ya. Bagaimana kalau sebaliknya? Nah, kalau arus yang ke atas, perhatikan, ya. Sekarang yang menjual adalah S kepada induknya. Ketika menjual, dia menaikkan harga juga, maka si S mengakui adanya profit, ya. Yang apabila kita melihat dari sudut pandang konsolidasi, ini profit yang belum terrealisasi karena S menjual kepada induknya, ya. Dalam hal ini, ya, S mengakui dalam laporannya, dia mengakui adanya profit, ya. Sehingga di dalam net income-nya S terkandung di dalamnya sebagian adalah profit yang belum terrealisasi. Nah, untuk net income-nya S ini kan nanti dialokasikan kepada semua investornya, ya, kepada parent, kepada induknya, dan juga kepada pihak-pihak yang lainnya yang non controlling. Maka apabila yang menjual adalah S kepada induknya upstream, maka net income-nya S
terpengaruh dengan adanya di dalamnya itu sebagian adalah merupakan unrealized profit. Dan unrealized profit itu harus dialokasikan kepada semua investor. Sehingga P mendapatkan ya sebesar bagiannya saja, misalkan 60%. Yang 40% untuk siapa? Untuk NCI. Seperti itu ya, beda downstream dengan upstream. Ya, nah, sederhana saja ya, jangan dibikin bingung ya. Ya kalau kemarin bingung, ya tidak mengapa. Yang penting nanti UAS sudah tidak bingung. Ya misalkan tanah ya, parent memperoleh dengan harga 32.000 ya. Kemudian menjual kepada S. Dijualnya dia menaikkan harga ya. Ya dijualnya 45.000 meskipun kepada anaknya sendiri dia menjualnya sesuai dengan harga pasarnya 45.000 ya. Sehingga apa? Sehingga kalau dibuat jurnal oleh P, dia terima cash 45.000, land dilepas 32.000 kredit, maka ada selisih gain on sale of land 13.000 ya. Ini ada di pembukuannya P ya. Sedangkan di pembukuannya S, dia mendapat land di debit, land 45.000 sesuai harga perolehannya, cash kredit 45.000 ya. Nah, sekarang sehingga ya di laporan laba ruginya P akan ada gain on sale of land berapa? 13.000 ya. Sehingga ya di net income-nya P ya tahun tersebut ya terdapatlah ya yang sebesar 13.000 ini adalah merupakan sebenarnya unrealized gain ya, unrealized gain. Ya kalau di dalam laporan keuangannya P sendiri sebagai entitas terpisah, sebagai entitas yang mandiri, ya nggak masalah ya, dia mengakui net income ya ada di dalamnya itu ada keuntungan menjual tanah 13.000 itu baik-baik saja, sah kalau di pembukuannya P sendiri. Ya. Tetapi nanti kalau kita membuat konsolidasi harus disesuaikan. Kenapa? Karena ini menjadi gain yang belum terrealisasi. Ya. Jadi dibedakan ya antara pengakuan oleh P sendiri sebagai satu entitas ya dengan pengakuan ketika P membuat laporan konsolidasi. Ya, itu dibedakan. Ya. Nah, di pembukuannya S, maka transaksi ini berpengaruh di laporan posisi keuangan, ya di balance sheet-nya ada land 45.000 ya. Sedangkan di laba ruginya tidak terpengaruh. Nah, sekarang bagaimana kita membuat konsolidasinya ya. Konsolidasinya ya di parent ada ya gain on sale of land 13.000, sedangkan di subsidiary munculnya adalah land ya 45.000 ya. Nah, yang harus kita lakukan apa ya? Yang harus dilakukan adalah ya kita ya maunya untuk gain on sale of land maunya kita nolkan di konsolidasi. Kenapa? Ya secara konsolidasi ya tidak ada gain. Ya. Kenapa? Penjualannya masih internal ya, saya kepada saya ya, sehingga harus dinolkan. Supaya nol ya harus kita debit 13.000. Maka jurnalnya gain on sale of land di debit 13.000. Kemudian land kan subsidiary mencatatnya 45.000. Sebenarnya berapa sih harga perolehannya? Harga perolehannya kan 32.000 kan ya. Harga perolehan aslinya ya. Maka yang land maunya kita lakukan konsolidasian dilaporkan sesuai dengan aslinya ya, harga perolehan awalnya 32.000. Maka land harus kita kurangi, harus dikredit 13.000. Maka jurnalnya adalah ya land dikredit 13.000. Seperti itu ya untuk penyesuaian atas gain on sale of land apabila kita buat worksheet di tahun yang bersangkutan, di tahun terjadinya pembelian ya. Kalau di tahun depannya apakah akan berbeda?
ya akan berbeda. Kenapa? Kalau di tahun berikutnya di parent kan gain on sale offline-nya sudah hilang ya, sudah beralih kemana? Beralih ke RE, ya. Sudah closing ke RE, makanya nanti tahun depan nanti kita lihat. Nah, bagaimana? Nah sekarang ya. Ya. Kalau di tahun berikutnya maka ya gain on sale of land ya sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak muncul lagi di income statement-nya P karena sudah di closing kemana? Ke RE. Makanya ya nanti yang di tapi ini kurang lengkap ya, mestinya di sini ditambah RE ya. RE-nya ya untuk P nantinya RE-nya kita kurangi 13.000 ya, RE-nya P dikurangi 13.000 sebesar apa? Unrealized gain atas tanah yang dijual tahun lalu. Kemudian untuk tanah ya kan dilaporkan oleh S masih tetap 45.000. Kemudian secara konsolidasi seharusnya dilaporkannya 32.000. Maka land ya dikredit lagi ya, tetap ya dikredit 13.000 ya. Maka di tahun kedua ya, di tahun kedua ya, jurnalnya adalah RE-nya di debit, REP debit dan land dikredit 13.000 ya. Tahun ketiga bagaimana ya? Tahun ketiga berlaku hal yang sama ya kan di tahun ketiga kan masih seperti ini ya, tahun ke 2017 land tercatat oleh S 45.000 sedangkan RE-nya P ya masih saja terlalu besar 13.000. Jadi harap diingat ya, harus diingat bahwa ya bauxite konsolidasi ya ini adalah hanya muncul ketika P akan membuat laporan konsolidasi. Kemudian setelah selesai ya sudah ya sudah saja gitu ya. Artinya maksud saya begini ya. Kan tahun ini 2016 RE-nya P kan sudah dikurangi 13.000 ya, di debit 13.000 ya. Apakah pertanyaan saya, apakah di pembukuannya P sendiri, di pembukuannya P ya sebagai entitas yang terpisah, apakah RE-nya akan dikurangi 13.000 juga? Jawabannya tidak ya. Di pembukuannya P nggak ada apa-apa, RE-nya dibiarkan saja ya, dibiarkan saja apa adanya ya. Adapun yang di sini dikurangi hanyalah di apa? Ketika mau membuat laporan konsolidasi. Ya, jadi harap dibedakan ya. Untuk konsolidasian, bauxite-nya ya hanya untuk konsolidasi saja. Nah, sedangkan untuk pembukuannya P tidak ada pengaruhnya ya. Makanya ketika di tahun 2016 ya di konsolidasian di bauxite-nya ya RE-nya dikurangi 13.000. Tetapi di pembukuannya P tidak diapa-apakan ya, RE-nya tetap dibiarkan begitu saja ya, tidak dikurangi dengan ini ya, tidak dikurangi ya. Makanya ketika di tahun 2017 ya RE-nya P yang masih saja statusnya adalah dia nilainya kelebihan 13.000 atas unrealized gain. Sebagaimana nilai tanah tetap saja 45.000, tahun depan juga 45.000 juga kan begitu ya. Sehingga untuk tahun depan, tahun 2017 juga atasan ini dibuat jurnal yang sama penyesuaiannya. 2018 juga sama dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai tanahnya dijual baru ada perubahan jurnal eliminasinya. Ya, selama tanahnya masih ada di S, ya tiap tahun kalau kita buat laporan konsolidasi, ya salah satunya adalah kita mengeliminasinya seperti ini. Adalah ini ya, jurnal untuk unrealized gain atas tanah ya seperti ini terus ya. Nah, kemudian sampailah ya sampai suatu saat ya S menjual tanah tersebut. Ya, barulah nanti jurnalnya menjadi beda, ya, jurnal eliminasinya ya. Misal tahun 2020 ya S menjual ke pihak luar ya.
dengan harga 60.000, debit cash 60.000 oleh S nih ya, S mencatatnya debit 60.000, kemudian land di kredit 45.000 sesuai dengan perolehannya, kemudian dia mengakui apa, gain on sale of land berapa, 15.000 ya. Nah, kalau ketika tanahnya dijual ke pihak luar, maka disitulah ya, saat itulah kemudian gain on sale of land yang dulu diakui oleh P tahun 2015 ketika menjual kepada S menjadi terrealisasi ya, menjadi terrealisasi yang 13.000 ini ya, menjadi terrealisasi. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, dulu P membeli tanah dengan harga 32.000, dijuallah kepada S dengan harga 45 di tahun 2015 ya. Dia mengakui gain 13.000. Tapi ini sifatnya unrealized ya, belum terrealisasi. Sampai kapan? Sampai dengan tahun 2000 sampai tahun 2020 S menjual ke pihak luar dengan harga 60.000. Maka S mengakui gain 15.000, sedangkan bagi parent ini menjadi yang 13.000 ini menjadi terrealisasi. Sekarang bagaimana ketika menyusun konsolidasi? Nah, ya, dari sudut konsolidasian, ya, maka tahun ini keuntungannya berapa, gainnya sebenarnya berapa? Gainnya sebenarnya adalah ya 15.000 yang diakui oleh apa? Berarti kan harga jualnya ya kalau kita mundur ya. Kalau sebenarnya gain tahun ini tahunnya berapa sih menurut konsolidasi? Ya. Kalau secara konsolidasian harga jual adalah 60.000, sedangkan harga perolehan berapa? 32. Sehingga berapa keuntungannya? 60 kurang 32 berapa? 28.000 ya. Atau ya dengan cara menjumlahkan gain yang diakui oleh S 15.000 tambah gain yang diakui oleh P 13, kita tambahkan 28.000 ya. Maka kalau dari sudut pandang konsolidasian tahun ini ya, perusahaan memperoleh gain 28.000 ya, 28.000 ya. Maka ya, sementara di tahun ini ya, yang mencatat adanya gain on sale of land hanyalah S, hanyalah si S dengan nilai berapa? 15.000. Supaya menjadi 28.000 tambah berapa? Tambah 13.000 di kredit. Ya, maka jurnalnya adalah gain on sale of land kredit 13.000. Kemudian ya RE-nya ya, RE-nya di kredit sama ya, tidak berubah, RE-nya tetap dikurangi 13.000 ya. Kenapa RE-nya dikurangi 13.000? Bukankah sudah terrealisasi? Betul, sudah terrealisasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengakuinya sebagai gain on sale of land ya, dikembalikan ke gain on sale of land 13.000. Sehingga angka 13.000 yang sudah masuk ke RE kita keluarkan ya. Kenapa dikeluarkan? Karena dimunculkan sebagai apa? Sebagai gain on sale of land 13.000. Seperti itu ya. Jadi kalau di tahun penjualan, maka jurnalnya adalah debitnya tetap RE 13.000 dan kreditnya sekarang adalah gain on sale of land ya. Untuk mengakui realisasi atas gain yang dulunya diakui oleh P ya, 13.000. Baik, ya seperti itu ya cara apa eliminasi di tahun penjualan tanah. Nah, sekarang bagaimana kalau penjualan downstream dengan upstream? Kalau kita kaitkan dengan menghitung NCI, expense, ya, berapa bagiannya NCI atas net income-nya S tahun ini, ya.
Kalau downstream ya, maka NCI expand dihitung dari berapa persen kepemilikannya, misalkan 40%, ya dikalikan dengan net income-nya ya. Ini dengan catatan ya transaksi intercompany-nya hanya ini ya, hanya atas penjualan tanah saja, tidak ada yang lain-lainnya ya. Ya, maka atas penjualan tanah yang downstream itu ya, NCI yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kalau downstream maka urusan unrealized profit hanya untuk P saja. Sedangkan net income-nya S tidak terpengaruh. Ya, makanya ya, NCI expand tidak hitung-hitungannya tidak terpengaruh dengan adanya unrealized profit tersebut apabila downstream. Ya, maka NCI expand menghitungnya dari net income-nya S berapa, tentunya setelah apabila ada ekses, setelah dikurangi ekses tentunya begitu ya. Kemudian dikalikan persentasenya. Nah, bagaimana kalau upstream ya? Kalau upstream maka ya net income-nya S maka harus disesuaikan dengan gain atas tanah ya, dengan unrealized gain atas tanah ya. Sehingga apa? Sehingga menghitungnya adalah ya net income S berapa disesuaikan dengan unrealized-nya berapa ya. Kemudian dikalikan persentasenya. Seperti itu ya. Ini di tahun penjualan ya, di tahun penjualan di tahun 2015-nya. Bagaimana di tahun 2016 ya? Di tahun 2016 ya, apabila ya tahun sebelumnya ada penjualan atas tanah ya, maka ya NCI expand dihitung kalau downstream enggak ya sama saja ya, sekian persen net income-nya berapa dikalikan sekian persen ya. Sedangkan kalau upstream di sini net income-nya berapa, kemudian dikalikan NCI-nya ya. Yang gain-nya tidak muncul lagi ya. Kalau di tahun kedua dan ketiga unrealized gain-nya tidak muncul lagi. Kenapa? Ya karena kan gain itu muncul di tahun apa? Di laporannya P ya, gain atas tanah itu kan muncul di tahun pertama saja kan ya, di tahun 2015 saja kan ya. Di tahun selanjutnya kan dia tidak muncul lagi sebagai gain karena sudah masuk, sudah closing ke RE, sudah di closing ke RE. Sehingga untuk di tahun kedua dan seterusnya tidak mempengaruhi net income-nya S lagi ya. Yang terpengaruh hanya di tahun pertama saja ya. Ketika dia upstream maka net income-nya S dikurangi gain on sale of land tersebut ya. Tetapi di tahun kedua sudah tidak ada pengaruhnya lagi. Kenapa? Kan di pembukuannya P sendiri juga gain-nya muncul hanya di tahun pertama saja. Baik, kita lanjutkan sekarang ke aset yang depreciable ya. Ya bedanya apa? Bedanya adalah atas aset yang terdepresiasi tentunya nanti karena kan ada pengakuan depresiasi tiap tahun ya, itu yang membuat menjadikannya berbeda dengan yang non depreciable ya. Kita lihat contohnya ya. Parent mempunyai aset ya, equipment harga perolehan 32.000, kemudian sudah didepresiasi, sudah disusutkan 12.000 ya. Sehingga book value-nya 20.000. Kemudian dijual kepada P, dijual kepada S ya, dijual kepada S dengan harga 45.000 ya, mengandung untungnya banyak juga ya. Nah, ini kita bahas yang downstream dulu ya. Ketika menjual, parent di pembukuannya mencatat cash 45.000 ya.
akumulasi 12.000, equipment 32.000, kemudian ada gain on sale, gainnya berapa? 25.000 ya. Karena book value-nya adalah nilai bukunya 20.000 ya, book value 20, dijual 45 ya. Keuntungannya 25.000. Bagi subsidiary, dia jurnalnya debit equipment 45.000, at cost, kemudian cash-nya 45.000 kredit. Ya. Kemudian di akhir tahun, maka dilakukan S membuat jurnal apa? Si subsidiary membuat depresiasi. Jurnalnya depresiasi expense 45.000 dibagi umurnya 5 tahun ya. 9.000. Kemudian kreditnya akumulasi depresiasi 9.000. Ya. Dengan mengikuti garis lurus ya. Nah, ya. Bagi S maka depresiasinya berapa? Depresiasinya ya 45.000 dibagi ya, harga perolehan 45.000 dibagi 5 yaitu 9.000 ya. Ini bagi S ya, di pembukuannya S itu yang diakui ya. Nah, nantinya kalau kita membuat laporan konsolidasi, maka dari sudut pandang konsolidasian, penyusutannya berapa sih penyusutannya ya? Penyusutannya adalah dihitung dari nilai bukunya ya, nilai buku per awal tahun ya, awal tahun tersebut kan nilai bukunya 20.000 ya. Dari mana dapatnya? Dari equipment 32, cost-nya dikurangi depresi akumulasi 12.000 kan berarti book value-nya 20.000 kan ya. Umurnya masih 5 tahun ya, berarti 20.000 bagi 5 berapa? 4.000 ya. Berarti secara konsolidasi ya, secara laporan konsolidasi mestinya depresiasi expense hanya 4.000 saja. Tetapi di laporannya S 9.000, maka apa yang dilakukan? Ya kita kurangi depresiasinya, kita kurangi. Ya. Nah seperti ini ya. Ya, jadi ya, untuk depresiasi expense ya, depresiasi expense yang tercatat oleh S 9.000 ya. Sementara mestinya hanya berapa? 4.000 saja. Maka bagaimana penyesuaiannya? Ya kita kurangi. Depresiasi expense 9.000 dikurangi di kredit ya. Depresiasi expense di kredit 5.000 menjadi berapa? 4.000 ya. Kemudian apalagi sehingga ya akumulasinya pasangannya tentunya dengan akumulasi depresiasi ya. Akumulasi depresiasi di pembukuannya S tercatat 9.000 ya. Kredit harusnya hanya berapa? 4.000 saja. Maka di debit ya, di debit 5.000 menjadi 4.000 ya. Kemudian yang perlu disesuaikan adalah nilai equipment-nya ya. Equipment-nya ya, atau sebelumnya ini ya, di tahun tersebut juga di pembukuannya P muncul gain on sale of equipment ya, muncul berapa? 25.000. Apakah diakui secara konsolidasian? Tidak ya, harus dinolkan karena dia menjual kepada anaknya sendiri, maka gainnya di debit ya, gain di debit 25.000 menjadi 0. Kemudian yang perlu disesuaikan lagi apa? Ya nilai mesinnya, equipment-nya ya. Equipment-nya kan tercatat oleh P sekarang berapa? Tercatat oleh P 45.000. Padahal mestinya berapa? Nilai bukunya di nilai buku awalnya 20.000 kan ya. Maka ini equipment dikurang 25.000 ya. Maka jurnalnya adalah yang pertama jurnal untuk mengeliminasi gain on sale of equipment dengan cara mendapat gain on sale of equipment 25.000 sebesar gainnya, kemudian equipment dikredit 25.000.
Nah, maka untuk jurnal yang pertama ini sama-sama dengan jurnal yang atas tanah ya. Jurnal mengeliminasi gain atas tanah kan juga seperti ini. Ya, gain on sale of land, debit, kemudian kreditnya land, kan begitu ya. Ini juga sama, untuk equipment mengeliminasinya sama. Kemudian, nah hanya saja equipment itu kan ada depresiasinya, maka inilah yang jurnal kedua yang menjadi berbeda dengan yang tanah. Ya. Untuk jurnal yang kedua kita melakukan penyesuaian atas apa? Atas depresiasi expense, ya, yaitu depresiasi expense yang tercatat oleh S terlalu besar kita kurangi, yaitu kita kredit depresiasi expense 5.000 ya. Kemudian akumulasinya juga dikurangi, di debit juga 5.000 ya. Maka seperti ini ya, seperti inilah kita melakukan penyesuaian atas apa? Atas depresiasi ya tahun ini dan juga atas eliminasi gain atas penjualan equipment pada tahun terjadinya penjualan tersebut. Ya. Ini penjualannya tahun 2015 ya. Nah, bagaimana di tahun berikutnya ya? Ini membelinya kan awal tahun ya. Ini sekarang di tahun 2016 bagaimana? Perhatikan di tahun kedua. Di tahun kedua ya, di pembukuannya S depresiasinya masih tercatat tiap tahunnya kan 9.000 kan ya. 9.000 ini kan terlalu besar ya, secara konsolidasi mestinya 4.000, maka di kredit 5.000 menjadi 4.000 ya, depresiasi expense. Kemudian ya untuk equipment ya, equipmentnya nilainya yang tercatat oleh S 45.000 ini juga harus kurangi 25.000 di kredit supaya cost-nya muncul cost yang aslinya ya, book value awal yang sebenarnya 20.000 ya. Ini book value pada saat diperoleh adalah sebenarnya 20.000 ya. Kemudian yang selanjutnya ya, akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi kan tercatat oleh S berapa? Ini kan tahun 2016 ya, maka depresiasinya sudah 2 kali. Tahun lalu 9.000, tahun ini 9.000, maka akumulasi depresiasinya menjadi 18.000 ya. Padahal harusnya berapa akumulasi depresiasinya menurut konsolidasi? Menurut konsolidasi adalah 4.000 tahun ini dan 4.000 tahun lalu, harusnya berapa? 8.000 ya. Sehingga dari 18.000 menjadi 8.000 kita debit ya, akumulasinya kita debit 10.000 ya, sehingga menjadi 8.000. Nah, sehingga untuk ya jurnalnya ya, jurnalnya adalah ya untuk yang pertama untuk penyesuaian atas nilai equipment ya, maka equipment di kredit 25.000 ya. Kemudian yang kedua perhatikan ini ya. Untuk yang selanjutnya RE-nya ya. RE-nya nah, ini saya akan menjelaskan mengenai ya pengakuan keuntungan secara bertahap ya. Jadi kalau atas equipment itu kan ketika dijual tadi P mengakui keuntungan 25.000 kan ya. Mengakui keuntungan 25.000. Kemudian ya keuntungan equipment ini umurnya 5 tahun ya. Maka bagi P, maka P ini boleh mengakui keuntungan. Maka bagi P dia mengakui keuntungan, berarti dia kan keuntungannya kan 25.000. Maka keuntungan 25.000 ini adalah keuntungan untuk diakuinya selama
sampai dengan manfaatnya habis ya 5 tahun ya. Maka 25.000 masa manfaatnya masih 5 tahun, maka keuntungan yang 25.000 itu dibagi ke 5 tahun ya, sehingga tiap tahun P mengakui gain yang terrealisasi sebesar 25.000 dibagi 5 berapa? 5.000 ya. Maka tiap tahun P mengakui ya gain yang terrealisasi sebesar 5.000 ya. Maka ya teknik membuat jurnal eliminasi dan penyesuaiannya adalah seperti ini ya. Jadi ya kalau di tahun pertama, masih ingat tahun pertama, jurnal tahun pertama adalah ya equipment di kredit 25.000, kemudian RE-nya di debit berapa? 25.000 kan ya, sama kan ya di tahun pertama ya. Kenapa? Karena ya di tahun pertama belum dilakukan belum diakui realisasi keuntungannya ya. Kemudian di tahun kedua barulah dia mengakui ya keuntungan atas yang sudah di depresiasi tahun lalu ya. Sehingga di sini ya RE-nya, kalau RE-nya tahun lalu kita kurangi 25.000, maka sekarang RE-nya dikurangi 20.000. Artinya yang 5.000 sudah menjadi diakui sebagai keuntungan ya, sudah. Artinya kalau tahun lalu RE-nya kita debit 25.000, kalau tahun kedua RE-nya kita debit 20.000. Artinya yang 5.000 sudah sah menjadi bagian dari RE-nya P. Maksudnya begitu ya. Nah, kemudian yang debit 5.000 selisihnya kemana? Selisihnya adalah untuk menyesuaikan nilai nilai akumulasi depresiasi tahun pertama ya. Kenapa seperti ini? Harus diingat ya bahwa ya jurnal-jurnal yang kita buat di laporan konsolidasi, untuk membuat laporan konsolidasi ini adalah tidak diposting ke pembukuannya P dan juga tidak diposting ke pembukuannya S ya. Sehingga meskipun tahun lalu ya di jurnal konsolidasi kita sudah menyesuaikan akumulasi depresiasi untuk tahun kemarin, maka ya ini tidak diposting ke pembukuannya S, sehingga di pembukuannya S tetap saja ya akumulasi depresiasinya tetap tercatat 18.000 ya. Tahun lalu 9.000, tahun ini 9.000 menjadi 18.000 ya. Sehingga untuk menyesuaikan akumulasi depresiasi tahun kedua, maka ya caranya adalah ya untuk yang di tahun kedua sendiri disesuaikan dengan jurnal yang kedua ya. Untuk tahun yang sebelumnya disesuaikannya bersamaan dengan penyesuaian atas ini ya, atas pengakuan realized gain ya. Maka yang 5.000 ini inilah yang sebesar realized gain yang sudah diakui oleh P, sebesar selisih depresiasi yang tahun sebelumnya. Seperti itu ya. Sehingga untuk teknik jurnalnya ya, atas depresiasi tahun ini jurnalnya adalah yang kedua ya. Kita menyesuaikan yang ini ya, depresiasinya kita kredit 5.000, debitkan ke akumulasi depresiasi 5.000. Untuk pengakuan yang tahun lalu, maka jurnalnya adalah yang pertama ya. Equipment disesuaikan dikurangi 25.000 ya. Kemudian untuk ya unrealized yang yang sudah keuntungan yang sudah direalisasi tahun lalu ya 5.000, maka didebitkan ke akumulasi depresiasi ya. Atau ini juga untuk memunculkan, bisa juga dikatakan untuk memunculkan akumulasi depresiasi tahun sebelumnya ya 5.000. Kemudian RE didebit sebesar keuntungan yang belum terrealisasi ya.
sebesar keuntungan yang belum terrealisasi di tahun 2016 di awal tahun ya. Ini adalah posisi di awal tahun ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya, untuk yang di 2016 kan yang sudah terrealisasi berarti kan sudah 2 tahun ya, tahun 2016 dan tahun 2000 yang sekarang 2016. Hanya saja untuk pengakuan yang gain tahun ini dilakukannya dengan menggunakan jurnal yang kedua ini. Perhatikan ya. Ketika kita mengakui kita mengurangi expand 5.000, artinya apa? Expand berkurang 5.000, net income-nya apakah terpengaruh atau tidak? Terpengaruh. Jadi naik berapa? Naik 5.000. Ya, sehingga ya atas ya realisasi gain equipment tahun yang jatah tahun ini diakuinya di jurnal yang kedua. Sedangkan untuk di jurnal yang pertama ini untuk mengakui realisasi gain yang tahun sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang tahun ketiga 2017 ya. Tahun ketiga bagaimana tekniknya ya. Saya akan memulai dari yang jurnal yang kedua yang tidak berubah ya. Perhatikan ya. Perhatikan, jurnal yang kedua tidak berubah. Kenapa? Karena ini adalah untuk mengakui gain tahun ini ya, untuk menyesuaikan dengan cara menyesuaikan depresiasi expand tahun ini. Kan tiap tahun S mencatat depresiasinya 9.000 kan yang nggak pernah berubah. Sementara harusnya 4.000 saja menurut konsolidasi ya. Maka depresiasi expand di kredit 5.000 ya. Berikutnya apa? Akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi. Nah, dengan mengurangi depresiasi expand 5.000 artinya apa? Artinya kita menambah net income-nya akan bertambah 5.000 ya. Inilah kita mengakui bagian gain atas penjualan equipment untuk jatah tahun ini. Sehingga untuk yang tahun lalu, yang sudah berlalu berarti tahun 2016 dan 2015 berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya, berapa? 2 tahun, tiap tahunnya 5.000, maka 2 tahun adalah 10.000. Ini adalah mengakui bagian realisasi gain tahun lalu. Atau dengan sudut pandang yang lain, ini adalah untuk mencatat akumulasi depresiasi, memunculkan akumulasi depresiasi tahun-tahun sebelumnya. Kok dimunculkan lagi, Pak? Iya, kenapa? Karena sekali lagi ya, apa yang kita buat jurnal di sini ya, ini adalah tidak diposting oleh P, tidak diposting oleh S ya, sehingga ya tetap saja akumulasi depresiasinya yang tercatat oleh P ya sebesar di akhir tahun 2017 sebesar 9.000 kali berapa? Kali 3, 27.000. Padahal harusnya berapa? Harusnya 4.000 kali 3, 12.000. Sehingga dikurangi berapa? Dikurangi 15.000. Ya. Akumulasinya dikurangi 15.000 dari mana nih? Ya dari tahun ini 5.000, tahun-tahun sebelumnya 10.000. 2016, 2015. Ya. Maka kita memandangnya 10.000 ini adalah untuk memunculkan depresiasi akumulasi depresiasi tahun-tahun sebelumnya 2016, 2017. Sehingga ya dengan sendirinya RE-nya menjadi tinggal 15.000 ya, yaitu 25 dikurangi 10 15.000 ya. Atau ini bisa dipahami sebagai ya RE-nya adalah sebesar unrealized gain ya, unrealized gain atas profit di awal tahun ini. Ingat ya, ini adalah posisi di awal tahun ini. Yang belum terrealisasi 15.000, yang sudah direalisasi 10.000, yaitu direalisasi tahun 2016 dan tahun 2015. Loh, kan sekarang sudah 3 tahun, Pak, betul. Yang untuk tahun ini, realisasi gain-nya dengan jurnal yang kedua, dengan cara mengurangi depresiasi expand 5.000 sama saja dengan kita menambah income-nya 5.000. Begitu ya.
Nah, bagaimana kalau ya T ketika menjual kepada S tidak menaikkan harga, tapi malah mengurangi harga? Bagaimana ya? Kita lihat ya. Misalnya ya, kosnya 32.000, akumulasi depresiasi 12.000, nilai bukunya 20.000. Ya, dijual kepada S di awal tahun 2015, dijualnya dengan harga 15.000. Rugi berapa dia? Ya, rugi 5.000. Umurnya 5 tahun ya. Maka rugi 5.000 ini ya adalah unrealized loss ya. Kemudian nanti diakui selama 5 tahun ya. Berarti diakuinya tiap tahun 5.000 bagi 5 1.000 ya. Seperti itu ya. Nanti kita lihat bagaimana teknik konsolidasinya. Dan supaya mudah kita buat yang downstream dulu ya. Ilustrasinya downstream dulu. Ini adalah jurnal oleh P ketika menjual ya. Terima cash 15.000 ya. Equipment di kredit 32.000, at cost-nya akumulasi sampai dengan tanggal penjualan 12.000 dan ada loss 5.000. Bagi subsidiary debit equipment 15.000, kredit cash 15.000. Dan di tahun 2015 mencatat depresiasi expense dan akumulasi sebesar 15.000 bagi 5. Salah di sini ya. Ini belum diperbaiki slide-nya. Ini harusnya berapa nih? Bukan 45 tapi berapa? 15 ya. Saya tutupi begini menjadi 15 ya. 15.000 bagi 5 yaitu 3.000. Nah, padahal harusnya berapa depresiasinya? Harusnya adalah sesuai nilai bukunya ya. Nilai bukunya kan 32.000 dikurangi akumulasi 12.000 kan masih ada 20.000 ya. 20.000 dibagi 5 tahun berapa? 4.000. Harusnya tiap tahun depresiasi 4.000, tetapi S mencatatnya hanya sesuai dengan yang harga perolehannya dia 3.000 saja. Nah, kalau dari sudut pandang konsolidasi maka 4.000. Kalau sekarang berarti depresiasinya harus ditambah ya. Ya. Kita konsolidasi tahun pertama ya, tahun terjadinya penjualan aset ya. Bagi parent dia ada loss 5.000. Loss 5.000 ya debit, maka harus dikredit ya, harus dieliminasi menjadi 0. Kemudian equipment tercatat oleh S 15.000, mestinya ya nilainya berapa? Book value-nya 20.000 ya, mestinya mestinya 20.000. Maka harus ditambah ya debit 5.000 ya. Maka inilah jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama yaitu menyesuaikan ya, mengeliminasi loss dan juga menyesuaikan nilai equipment ya. Equipment debit 5.000, loss on sale of equipment kredit 5.000 ya. Ini juga berlaku untuk tanah ya, untuk tanah land apabila dijualnya merugi, misalkan menjual ke S-nya dengan harga lebih murah, maka juga nanti akan seperti ini berarti jurnalnya. Debit land, kreditnya loss on sale of land ya. Sama. Nah, kemudian jurnal yang kedua adalah penyesuaian atas depresiasi expense. Tercatat oleh S 3.000, secara konsolidasi mestinya berapa? 4.000 debit ya. Maka harus didebit ya 1.000 ya. Kemudian juga demikian juga akumulasinya, kredit 3.000 oleh S secara konsolidasi harusnya 4.000, maka harus dikredit 1.000. Maka jurnal yang kedua penyesuaiannya adalah atas depresiasi expense debit 1.000, akumulasi depresiasi kredit 1.000 ya. Seperti itu di tahun pertama.
Nah, di tahun pertama ya, dengan kita menambah ini ya, ini menambah depresiasi expense 1000 ya, artinya apa? Depresiasi expense bertambah, ya, net income-nya kan berkurang gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya inilah kita mengakui ya, mengakui merealisasi loss ya. Ini kan di sini ada loss 5.000, ini kan dikatakan sebagai unrealized loss ya, sehingga dinolkan ya. Kemudian ini kan menjadi loss ini menjadi terrealisasi seiring dengan berjalannya waktu. Karena umurnya 5 tahun, maka tiap tahun ya 5.000 dibagi 5 ya 1.000. Maka dengan kita membuat jurnal yang kedua, depresiasi expense 1.000, artinya kita mengakui kita merealisasi loss sebesar 1.000 untuk tahun ini ya. Untuk tahun kedua ya 1.000 lagi, ketiga 1.000 lagi, dan seterusnya sampai tahun kelima. Nah, sekarang di tahun kedua. Di tahun kedua perhatikan ya, depresiasi expense. S mencatat depresiasi tahun kedua ya 3.000 juga ya, seharusnya 4.000, maka di debit 1.000. Akumulasinya yang tercatat oleh S tentunya 3.000 tahun ini dan tahun lalu 3.000, total 6.000. Secara konsolidasi harus menjadi berapa? 4.000 kali 2, 8.000. Maka akumulasi depresiasi harus di debit 2.000 ya. Tekniknya bagaimana? Ya, yang pertama adalah untuk yang tahun ini ada di jurnal kedua ya, mengaku depresiasi expense ya 1.000 debit, kreditnya akumulasi kredit 1.000. Kemudian yang kedua untuk penyesuaian atas nilai equipment kan tercatat oleh S 15.000, harusnya 20.000 nilai bukunya ya pada saat diserahkan dijual ke S. Maka equipment harus di debit 5.000, maka equipment debit 5.000 ya. Kemudian ya untuk akumulasinya ya, kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah kita mengakui ya RE-nya P ya, RE-nya P kan tadinya kan unrealized loss ya, unrealized loss-nya tadinya 5.000 ya. Kemudian kalau kita sekarang posisi tahun kedua, maka untuk unrealized loss-nya sudah berkurang tahun lalu ya. Tahun pertama sudah berkurang setahun pertama sehingga tinggal 4.000. Yang 1.000-nya kemana? Yang 1.000-nya ke akumulasi depresiasi. Ya, ini untuk apa? Untuk memunculkan akumulasi depresiasi untuk tahun yang pertama. Ini maksudnya 2015 ya. Sehingga nanti dengan dua jurnal ini nantinya untuk akumulasi depresiasi menjadi berapa? 1.000 menjadi 2.000 di sini ya, sehingga akumulasi depresiasinya menjadi 8.000 sudah sesuai dengan yang semestinya ya. Ini juga bisa dikatakan juga ya sebagai untuk merealisasi loss tahun sebelumnya ya. Sedangkan untuk yang tahun ini, loss tahun ini diakuinya di jurnal yang kedua dengan cara memunculkan menambah depresiasi expense. Nah, sekarang kita beralih ke non-controlling, ke NCI-nya ya. Ya, sekali lagi ya, kalau untuk downstream maka ya NCI tidak terpengaruh ya. Artinya jatahnya NCI ya sekian persen kali net income-nya ya, tidak disesuaikan dengan adanya unrealized gain ataupun loss ya. Sedangkan kalau penjualannya adalah yang menjual aset tetap adalah dari S kepada P, maka ya
net income-nya S terpengaruh dengan adanya unrealized gain tersebut. Ya, maka ya di tahun penjualan, ya, di tahun terjadinya penjualan ketika S mengakui ada gain on sale of equipment, ya, maka ini harus dikurangkan, ya. Maka ini di net income-nya S berapa dikurangi dengan unrealized gain-nya, misalkan tadi berapa unrealized-nya 25.000 misalnya, ya. Kemudian jadi unrealized gain totalnya 25.000 misalkan, ya, contoh yang pertama, ya. Kemudian, nah untuk tahun ini sudah diakui berapa gainnya? Sudah diakui 1/5-nya, yaitu 5.000 kan, ya. Depresiasi tahun pertama 5.000 misalkan. Ya. Maka ya penyesuaiannya adalah dikurangi unrealized totalnya 25.000 ditambah dengan yang sudah diakui tahun ini, ya. Yang sudah diakui 5.000. Nah, kalau unrealized, kalau loss bagaimana? Ya, kalau loss berarti ya di dalam net income-nya S kan ini sudah dikurangi dengan loss, ya. Dia mengakui adanya loss, maka di dalam net income-nya S ini sudah minus loss. Ya. Kalau saya ulang dari sini, ya. Kalau ada gain, maka gain ini yang 25.000 sudah masuk di sini, ya. Padahal itu belum terrealisasi, maka dikurangi dengan kita keluarkan, ya. 25.000 kita keluarkan. Nah, kemudian untuk yang tahun ini, yang sudah terrealisasi berapa? Sebesar yang selisih depresiasinya. Maka ditambah dengan yang sudah diakui, misalkan 5.000. Nah, bagaimana kalau loss? Ya, kalau loss, maka di dalam, kalau yang menjual S kepada P, maka ketika dia menjual loss, maka loss-nya sudah masuk di net income, ya, sudah dikurangkan sehingga net income-nya sudah dikurang dengan adanya loss tersebut, ya. Padahal secara konsolidasi loss itu kan karena S menjual kepada P namanya belum terrealisasi, ya. Loss yang belum tidak diakui, maka loss unrealized loss totalnya berapa, misalkan tadi 3.000, ya, maka 3.000 atau 5.000, ya, 5.000 ditambahkan kembali. Kemudian untuk tahun ini berapa yang sudah direalisasi? 1.000, ya, per tahunnya 1.000, maka kemudian kurangi dengan loss yang sudah terrealisasi tahun ini sebesar 1.000, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau di tahun kedua dan seterusnya. Kalau di tahun kedua dan seterusnya tidak ada, ya, gain on sale of plan asset itu tidak muncul lagi. Kenapa? Kan karena gain on sale of plan asset munculnya hanya di tahun terjadinya penjualan, ya. Baik tanah maupun yang selain tanah berlaku sama, ya. Nah, kemudian, ya, yang disesuaikan adalah penyesuaian atas depresiasi expense-nya. Depresiasi expense-nya berapa, maka ya selisih antara depresiasi expense yang diakui oleh P ataupun S, ya, oleh S ataupun oleh dibandingkan dengan ya, depresiasi expense yang diakui oleh S berapa dibandingkan dengan yang diakui secara konsolidasi berapa, ya. Kalau ada selisih, maka selisihnya itu yang menjadi penyesuaian atas realisasi gain atau realisasi atas loss, ya. Itu yang dilakukan, yang perlu disesuaikan, ya, atas net income-nya S, ya. Sehingga untuk, ya, NCI expense tahun 2016 dan seterusnya, kalau upstream, maka ya penyesuaiannya yang dilakukan adalah net income-nya S berapa ditambah dengan, ya, kalau ada gain maka berapa, ya, pengakuan gain tahun tersebut sebesar berapa, sebesar penyesuaian atas
depresiasi expense. Ya. Contoh yang kalau gain tadi tiap tahun depresiasinya disesuaikan 5.000, berarti inilah tambah 5.000. Ya. Kalau contoh yang loss berarti tiap tahun dikurangi 1.000, maka dikurangi 1.000 pengakuan loss. Ya, seperti itu ya. Ya, demikian ya untuk materi hari ini ya. Untuk materi hari ini ya saya cukupkan ya. Silahkan nanti untuk latihannya akan saya cek dulu ya apakah ada yang bisa dikerjakan atau tidak ya. Kalau belum ya nggak usah latihan dulu ya, nunggu pertemuan berikutnya. Tetapi kalau ada yang mungkin bisa dikerjakan nanti akan saya infokan nanti ya. Untuk selanjutnya ya saya akan share ya nilai kalian, nanti kalian silakan cek ya dengan jawaban kalian masing-masing. Dan saya akan close sekarang karena saya tadi belum sempat mengisi absensi di portal ya. Dan akan saya coba lakukan absensi dulu sebelum tertutup ya portalnya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diposting saja ya. Bisa diposting di WA grup kita. Dan untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.